Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurainun dengan NIM 1904010026. Baik, saya di sini membuat video untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya, yaitu manajemen proyek. Adapun yang ingin saya jelaskan yaitu pengantar manajemen proyek. Adapun definisi proyek yaitu sebuah usaha atau pekerjaan. Adapun definisi proyek yaitu sebuah usaha atau pekerjaan yang sifatnya sementara yang dilakukan untuk menyelesaikan produk atau jasa yang unik. Proyek dapat dianggap sebagai beberapa rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang memiliki tujuan spesifik yang harus diselesaikan dalam batasan spesifikasi yang sudah ditentukan, memiliki ketentuan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya, memiliki keterbatasan pembiayaan, menggunakan sumber daya seperti uang, orang, peralatan, dan lain-lain. Karakteristik proyek: sementara, produk atau jasa yang dihasilkan unik, berkembang secara bertahap, membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area. Harus ada sponsor atau klien utama, penuh dengan ketidakpastian. Adapun penyebab timbulnya proyek yaitu rencana pemerintah, permintaan pasar dari dalam perusahaan yang bersangkutan, dari kegiatan penelitian manajemen proyek, penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan teknik-teknik pada aktivitas proyek dalam mencapai sasaran proyek. Sasaran proyek: skop atau ruang lingkup, time atau waktu, cost atau biaya, quality atau kualitas. Tujuan dan manfaat manajemen proyek: efisiensi dalam sisi biaya, sumber daya, dan waktu. Kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga bisa sesuai dengan ruang lingkup biaya, waktu, dan sumber daya yang telah ditentukan. Meningkatkan kualitas dan produktivitas, menekan risiko sekecil mungkin, koordinasi internal yang lebih baik, mengembangkan hubungan dengan customer. Adapun tantangan manajemen proyek yaitu kompleksitas proyek, kebutuhan customer yang spesial, penyusunan kembali organisasi, resiko proyek, perubahan dalam teknologi, perencanaan dan ketetapan harga mendatang. Analisis investasi. Analisis investasi dapat dimulai dari ruang lingkup yang paling luas, yaitu kondisi ekonomi global, hingga mengerucut ke kondisi ekonomi salah satu komitmen yang terdapat di bursa. Sebaliknya, analisa investasi juga dapat dimulai dari menilai kinerja keuangan komitmen, kemudian dibandingkan dengan kinerja emiten lain dalam sektor yang sama. Penting untuk diketahui, pasbusnya sisa sektor tersebut, barulah selanjutnya memperhatikan kondisi ekonomi domestik dan kondisi ekonomi global. Manajemen yang bagus, selain dari laporan keuangan, dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan serta rekam jejak manajemen dalam menanggapi masalah yang dihadapi emiten. Menilai kewajaran dari harga saham emiten dapat dilakukan dengan membandingkan harga pasar sahamnya dengan harga wajar sahamnya atau nilai intrinsik. Harga pasar saham dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari harga wajarnya atau nilai intrinsiknya. Kondisi ketika harga pasar saham lebih rendah dari harga wajarnya disebut undervalued, yang berarti ada potensi mencatatkan kenaikan hingga mendekati nilai intrinsiknya. Sebaliknya, kondisi ketika harga pasar saham lebih tinggi dari harga wajarnya disebut overvalued, yang berarti ada potensi mengalami penurunan harga hingga mendekati nilai intrinsiknya. Ketika mengoleksi suatu saham, investor menyukai saham yang undervalued, namun investor tentu tidak ingin harga pasar saham dan nilai intrinsik saham memiliki jarak yang terlalu dekat. Logikanya, besarnya jarak harga pasar dengan nilai intrinsik, semakin besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh.
ketika harga pasar berada pada level yang jauh lebih rendah dari nilai intrinsiknya, saham tersebut memerlukan positif trigger yang cukup kuat pula agar dapat mencatatkan kenaikan guna mendekati nilai intrinsiknya. Konsep jarak ideal antara harga pasar sebuah saham dengan nilai intrinsiknya dalam kondisi undervalued dikenal dengan sebutan margin of safety. Peramalan dan perencanaan agregat. Ada 7 langkah dalam peramalan dan pendekatan agregat, yaitu menggunakan model matematika bersifat subjektif dan institutif. Ini adalah produk baru yang hebat dan akan terjual sebanyaknya 20% lebih dari yang telah ada. Didorong oleh adanya permintaan demand, dipengaruhi oleh posisi produk, apakah produk berada pada tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, atau penurunan. Fokus kita hanya pada peramalan permintaan. Peramalan permintaan urgensi. Peramalan hanya merupakan estimasi atas permintaan hingga permintaan aktual menjadi diketahui. Dampak peramalan permintaan produk pada 3 aktivitas manajemen rantai pasokan. Sumber daya manusia. Hubungan yang baik dengan pasokan dan menjamin keunggulan dalam inovasi produk. Biaya dan kecepatan pada pasar bergantung pada peramalan yang akurat. Sebagai hasilnya, Toyota tidak hanya meninjau ulang tumpukan data yang mengacu pada kendaraan yang telah diproduksi dan dijual, tetapi juga melihat dengan terperinci pada peramalan kendaraan sebelum membuat pertimbangan mengenai permintaan aksesoris pada masa yang akan datang. Sumber daya manusia, perekrutan, pelatihan, penempatan, dan pemerhatian pekerja bergantung pada permintaan. Adapun perusahaan kimia di Louisiana hampir kehilangan konsumen terbesarnya saat melakukan ekspansi yang memberlakukan giliran kerja tanpa henti selama 24 jam yang mengakibatkan rendahnya pengendalian kualitas pada pergantian giliran kerja kedua dan ketiga. Kapasitas tidak mencukupi atau memadai yang dapat mengarah pada kehilangan konsumen, dan pangsa pasar Nabisco melakukan kesalahan perhitungan terlalu rendah dalam permintaan biskuit baru snack Wild Devil's Food yang rendah kalori. Ternyata permintaan sangat besar. Hubungan yang baik dengan pemasok dan menjamin keunggulan dalam inovasi produk. Biaya dan kecepatan pada pangsa pasar bergantung pada peramalan yang akurat. Sumber daya manusia, perekrutan, pelatihan, dan penempatan para pekerja semuanya bergantung pada permintaan yang diantisipasi. Kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai, menghasilkan kekurangan yang dapat mengarahkan pada kehilangan para konsumen dan pangsa pasar. Persyaratan peramalan tepat waktu, akurat, dapat diandalkan, rasional dalam jumlah, dilakukan secara tertulis, ramalan sederhana untuk dipahami dan digunakan, biaya yang selektif. Menentukan penggunaan dari peramalan, memilih barang yang akan diramalkan, menentukan horizon waktu dari peramalan, memilih model peramalan, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan, memvalidasi dan mengimplementasi. Pilihan lokasi. Fokus pada pembahasan kali ini adalah pada place yang terkait dengan pemilihan lokasi usaha dalam bisnis. Apabila berada dalam kondisi bisnis yang memiliki persaingan ketat, faktor pemilihan lokasi menjadi komponen utama yang penting agar usaha yang dijalankan juga dapat bersaing secara efektif. Maka perlu adanya lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen.
Lokasi bisnis yang diharapkan dapat memenuhi harapan pengusaha untuk menarik konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya, apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan lokasi, akan menghambat kinerja bisnis dan secara otomatis keuntungan maksimal tidak akan dapat dirasakan oleh pengusaha tersebut. Misalnya saja, untuk pengusaha yang memilih lokasinya dekat dengan industri, memiliki strategi untuk meminimalkan biaya operasional perusahaan. Sedangkan untuk lokasi dekat dengan gudang, para pengusaha memikirkan agar biaya operasional dapat ditekankan dan kecepatan pengirim dapat dimaksimalkan. Desain produk dan jasa. Analisis desain produk dan jasa. Untuk itu dituntut kemampuan perusahaan secara terus-menerus menemukan produk baru untuk didesain, dikembangkan, dan dipasarkan. Produk baru bisa berupa produk baru bagi dunia ini, lini produk baru, tambahan pada lini produk yang sudah ada, revisi atas produk yang sudah ada, penempatan kembali, dan penekanan biaya. Langkah-langkah dalam pengembangan produk terdiri dari pemilihan produk, rancangan awal, konstruksi, prototype, testing, dan final desain. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara saksama membaca harapan-harapan pelanggan. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Maka untuk mempertahankan kinerja perusahaan ataupun meningkatkan daya saing dalam bidang usaha, sejenis desain produk dan jasa secara berkesinambungan merupakan hal yang sangat penting. Melalui inovasi dan pengembangan produk baru, sebuah perusahaan diharapkan mampu bersaing baik di tingkat lokal nasional. Dalam organisasi yang tidak menghasilkan produk secara fisik, fungsi produksi mungkin tidak terlihat dengan jelas. Dalam industri yang bersifat berubah cepat, pengenalan produk baru merupakan suatu cara hidup dan pendekatan yang sangat canggih telah dikembangkan untuk memperkenalkan produk-produk baru. Sehingga saat penting untuk mengerti proses desain produk baru dan interaksinya dengan operasi. Desain produk berbeda untuk setiap perusahaan dan merupakan hal yang penting bagi kesuksesan banyak perusahaan. Untuk produk konsumen misalnya, memahami preferensi pelanggan dan melakukan pengujian pasar terkait produk yang prospektif merupakan hal yang sangat penting. Dalam bidang farmasi, untuk keamanan dan keefektifan suatu produk yang potensial, seringkali dibutuhkan uji klinis yang ekstensif dengan melibatkan eksperimen yang dikendalikan secara hati-hati. Perusahaan yang berspesialisasi dalam pendesainan dan pembuatan produk untuk perusahaan lain menjadi sangat sukses. Salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Pelayanan memiliki keunikan yang seringkali perbedaannya sangat jauh antara jasa yang satu dengan jasa yang lainnya. Misalnya jasa konsultasi atau jasa perbengkelan dibuang digantikan dengan yang baru. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Secara mudah kita dapat memahami kapasitas produksi adalah kapasitas atau kekuatan perusahaan memproduksi barang dan jasa dalam suatu jangka tertentu dan dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi produksi. Untuk perusahaan yang tertata rapi maka akan benar-benar memperhitungkan kapasitas produksi untuk membuat perkiraan potensi pendapatan yang mungkin didapatkan perusahaan. Sebagai contoh, kita akan membahas mengenai kapasitas produksi sebuah kedai kopi. Ada kedai kopi di mall yang menjual sebuah kopi susu seharga 20.000. Kedai kopi ini memiliki sebuah outlet di mall dengan seorang pegawai yang melayani pada setiap shift. Pegawai ini dapat membuat kopi dengan waktu mulai dari pelanggan datang, meracik, membayar, dan memberikan kembali selama total 6 menit. Dengan demikian, maka pegawai tersebut dapat membuat kopi 1 jam sejumlah 60 menit. Dibagi 6
kopi per jam. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.